Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat datang di podcast kita kali ini. Sebelum memulai podcast kita kali ini, dimohon untuk kalian semua memperkenalkan diri masing-masing. Dimulai dari saya dulu. Perkenalkan, nama saya Anggi Trisnasari dengan NPM 078 Prodi Sistem Informasi. Perkenalkan, nama saya Sania Hairunisa dengan NPM belakang 062 dari Prodi Sistem Informasi. Perkenalkan, saya Yesi Arya Yustraini dengan NPM 087 dari Prodi Sistem Informasi. Perkenalkan, saya Laila Maziratus dengan NPM 105 dari Prodi Sistem Informasi. Saya Ayu Lintang Pratiwi dengan NPM akhir 129 dari Prodi Sistem Informasi. Hadas Norman dengan NPM 134 dari Prodi Sistem Informasi. Saya Kresna Nugraha Satria Putra, NPM 22193, Prodi Teknik Kimia. Saya Rahmat Tanaki, NPM 238, Prodi Teknik Kimia. Terima kasih kepada teman-teman yang telah memperkenalkan dirinya. Untuk podcast kali ini kita akan membahas tentang kasus terjadinya gesekan antara agama dan budaya di Indonesia. Seperti yang kalian ketahui, Indonesia sendiri kan kaya akan beragam agama, budaya, suku, ras, dan lain sebagainya. Dan dengan adanya beragam hal tersebut, tentunya kita tidak bisa terhindar dari yang namanya konflik. Konflik sendiri bisa kita artikan dengan pertentangan antara satu sama lain. Dan di sini kita akan membahas tentang salah satu budaya yang ada di Indonesia, yaitu sedekah bumi. Di antara kalian ada yang tahu nggak sih apa itu sedekah bumi? Izin masuk, menurut saya sedekah bumi adalah sebuah tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia untuk memberikan sebagian hasil pertanian atau hasil bumi lainnya kepada masyarakat yang membutuhkan. Sedekah bumi dilakukan sebagai bentuk rasa syukur dan juga sebagai amal kebaikan. Adapun makna dari sedekah bumi adalah sebagai bentuk rasa solidaritas dan kepedulian terhadap sesama. Karena dalam pelaksanaannya, sebagian hasil panen akan diberikan kepada orang yang membutuhkan. Selain itu, sedekah bumi juga mengajarkan nilai-nilai sosial seperti gotong royong, kebersamaan, dan saling berbagi. Adapun tujuan dari sedekah bumi adalah untuk membantu masyarakat yang membutuhkan sebagai bentuk kepedulian sosial dan solidaritas antar sesama dan juga sebagai bentuk amal kebaikan yang akan memperoleh pahala dari Allah. Selain itu, tujuan lainnya adalah untuk memperoleh kesuburan tanah dan hasil panen yang lebih baik di masa depan. Oke, izin menambahkan, jadi sedekah bumi itu merupakan akulturasi dari tradisi Hindu. Sebelum Islam datang ke Indonesia, masyarakat Jawa itu memiliki bentuk tradisi dan budaya yang sangat beragam. Salah satunya itu ada sedekah bumi. Sedekah bumi sendiri itu ritual untuk bersyukur kepada Tuhan untuk limpahan rezeki yang diberikan melalui bumi berupa hasil bumi. Sedekah bumi sendiri dilakukan dengan pemujaan kepada dewa dan dewi yang dipercaya oleh masyarakat Jawa sebagai utusan yang telah memberikan kebaikan alam yang melimpah kepada masyarakat. Tradisi sedekah bumi sendiri berakulturasi dengan agama Hindu dilihat dari sesajen-sesajen yang disajikan. Sesajen yang disajikan tersebut dapat berupa tanaman, buah-buahan, hasil ternak yang dipersembahkan kepada dewa-dewi dalam ritual tersebut. Oke, terima kasih penjelasan dari Laila dan Lintang. Tetapi dalam budaya sedekah bumi ini kan terdapat banyak kontroversi. Ada yang bilang kalau budaya ini tuh haram gitu. Nah, menurut pendapat kalian sendiri, itu gimana sih budaya sedekah bumi ini? Bagaimana pandangannya menurut Islam? Oke, jadi sedekah bumi dalam Islam ini merupakan salah satu amalan yang dilanjurkan karena sedekah bumi ini dapat diartikan sebagai sebuah bentuk rasa syukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala atas hasil panen yang telah diberikan. Nah, ada hadis yang menyatakan yaitu
Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW itu bersabda, sesungguhnya orang yang menanam pohon atau menanam tanaman yang dimakan manusia atau hewan, maka apa yang dimakan oleh manusia atau hewan dari tanaman tersebut adalah sedekah dari orang yang menanamnya. Dan apabila yang dimakan oleh burung dari tanaman tersebut juga termasuk sedekah baginya. Hadis ini menunjukkan bahwa setiap orang yang menanam tanaman yang memberikan manfaat kepada orang lain, maka ia akan mendapatkan pahala dari sedekah bumi. Lalu dalam Islam ini sedekah bumi juga dianggap sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama karena dapat membagikan hasil panen kepada yang membutuhkan. Maka dapat membantu meringankan beban hidup mereka. Selain itu, sedekah bumi ini juga dapat membantu menjaga keseimbangan sosial dalam masyarakat dan mempererat tali silaturahmi antara sesama manusia. Nah, lalu apa sih perbedaan antara sedekah bumi dan sedekah biasa? Jadi perbedaannya dapat kita lihat dari beberapa poin. Yang pertama, sumber sedekah. Sedekah biasa ini berasal dari harta yang dimiliki oleh seseorang, sedangkan sedekah bumi berasal dari hasil panen yang diperoleh dari tanah. Lalu waktu pelaksanaan. Sedekah bumi ini dapat dilakukan kapan saja, sedekah biasa dapat dilakukan kapan saja, sedangkan sedekah bumi umumnya dilakukan pada saat hasil panen tiba sebagai bentuk syukur. Lalu yang poin ketiga, jenis sumbangan. Sedekah biasa dapat berupa uang atau barang, sedangkan sedekah bumi ini umumnya hasil panen. Poin terakhir, tujuan. Sedekah biasa bertujuan untuk membantu orang yang membutuhkan, sedangkan sedekah bumi bertujuan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Izin menambahkan, umumnya upacara sedekah bumi adalah ritual tradisional yang dilakukan masyarakat Jawa sebagai bentuk rasa syukur atas hasil bumi dan dilaksanakan pada tanggal 10 Muharram. Ditambahkannya bahwa upacara sedekah bumi dipercaya berawal dari penyebaran agama Islam di tanah Jawa dengan media wayang kulit oleh Sunan Kalijaga. Dalam pagelaran wayang kulit tersebut diselipkan makna atau pesan-pesan tentang materi keislaman yang mudah dimengerti oleh masyarakat awam. Oke, izin menambahkan. Jadi dalam pandangan Islam itu sedekah bumi itu dapat diperbolehkan dilakukan dengan niat yang ikhlas dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Namun hal ini perlu dilihat dari konteks dan tradisi yang dilakukan di setiap daerah. Apabila sedekah bumi dilakukan dengan tujuan mempersembahkan hasil panen kepada Tuhan dan dibagikan kepada sesama tanpa mengganggu prinsip-prinsip agama, maka sedekah bumi ini dapat diterima dalam pandangan Islam. Jadi contoh kasus beberapa daerah yang biasanya masih melakukan sedekah bumi ini, yang pertama ada di Jawa Tengah, tepatnya di Desa Mendut, di Kabupaten Magelang. Jadi setiap tahun pada musim panen tiba, mereka akan mengambil sebagian hasil panen seperti padi, sayuran, dan buah-buahan, lalu menaruhnya di atas lembar kain yang disebut karungan. Jadi ini akan diarak keliling desa dan diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Kemudian yang kedua ada di Bali. Sedekah bumi dilakukan oleh masyarakat Hindu pada saat perayaan Hari Galungan dan Kuningan. Pada Hari Galungan, mereka akan membuat sajen lalu diberikan kepada leluhur yang dianggap telah meninggalkan dunia. Oke, terus menurut kalian sendiri, kesan pesan dari budaya sedekah bumi ini bagaimana sih? Izin berpendapat ya, untuk pesan yang dipetik dari sedekah bumi ini ada manfaat, yaitu yang pertama menumbuhkan rasa syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kedua yaitu hubungan sosial antar warga itu semakin erat, dan rasa saling membantu dan solidaritas warga itu juga semakin erat, dan yang ketiga itu meningkatkan kesejahteraan. Kesejahteraan sendiri ini digunakan untuk kepada warga yang membutuhkannya, tetapi digunakan untuk hal-hal lain juga yang bermanfaat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Adapun alasan betapa pentingnya menjaga tradisi sedekah bumi, yaitu satu, mempertahankan nilai-nilai kearifan lokal yang sudah turun-temurun oleh masyarakat Indonesia. Yang kedua yaitu ada meningkatkan kebersamaan dan kepedulian sosial. Dan yang terakhir yaitu ada melestarikan alam. Karena keberhasilan suatu panen bergantung pada kondisi alam yang baik. Mungkin dari saya itu. Oke, aku juga mau nambahin ya, karena di Indonesia ini sering terjadi banyak konflik itu, jadi kita harus berusaha menghindari konflik tersebut. Salah satunya itu kita harus saling toleransi gitu ya.
Kan karena Indonesia sendiri itu merupakan negara yang paling beragam. Jadi kita harus menjaga kehormatan satu sama lain, saling menghargai, saling membantu, kerjasama, serta mempererat tali persahabatan antara kita. Oke, di sini kita telah membahas hampir secara menyeluruh tentang budaya setegah bumi. Mungkin salah satu dari kalian ada yang mau menyimpulkan bahasan tentang podcast kita kali ini. Oke, jadi aku akan menyimpulkan pembahasan kita dari tadi. Jadi, sedekah bumi ini merupakan tradisi yang masih dilakukan oleh masyarakat Indonesia sebagai bentuk rasa syukur dan amal kebaikan. Tujuan utama dari sedekah bumi adalah membantu masyarakat yang membutuhkan dan memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta untuk memperoleh kesuburan tanah dan hasil panen yang lebih baik di masa depan. Sedekah bumi sendiri telah mengalami akulturasi dengan agama Hindu dan masih terus dilakukan di beberapa daerah di Indonesia. Melakukan sedekah bumi memiliki manfaat yang besar, di antaranya adalah menumbuhkan rasa syukur, meningkatkan hubungan sosial antar warga, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Oleh karena itu, penting untuk terus menjaga tradisi sedekah bumi dan mengajarkan nilai-nilai sosial dan kearifan lokal kepada generasi muda agar tradisi ini tetap lestari dan bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Itu kesimpulan yang bisa saya berikan. Oke, mungkin cukup sekian ya podcast kita kali ini. Sebelum kita akhiri, alangkah baiknya kita mengucapkan alhamdulillah dan terima kasih untuk kita yang telah bergabung dalam podcast kali ini, juga para penonton yang telah menyimak podcast kita. Semoga dapat bermanfaat untuk kedepannya. Podcast ini mari kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Terima kasih.